Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadzakkarun. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu haqqun wal qabru haqqun wa adzabul qabri haqqun wa na'imuhu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wallahu la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan manusia. Wa yarzuqu man yasha, Allah yang memberikan rezeki sekehendak Allah. Yu'ti man yasha wa ya'khudhu man yasha, Allah memberi sekehendak Allah dan mengambil juga sekehendak Allah. Memberi tidak berpintu, mengambil juga tanpa pintu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha atas segala-galanya. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita pada hari Rabu kemarin. Bapak, ibu, catatan terakhir untuk kita adalah dari kajian kemarin, hijrahnya umat Nabi Muhammad tidak menunggu akhir tahun atau awal tahun, baik itu Masehi maupun Hijriah, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Tapi hijrahnya umat Nabi Muhammad, hijrahnya kita fi kulli waqtin hinin, fi kulli daqiqah hijratun, fi kulli sa'ah hijratun, fi kulli yaumin hijratun, fi kulli usbu' hijratun, fi kulli syahrin hijratun, fi kulli amin hijratun. Hijrahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktu, Bapak Ibu. Detiknya hijrah, menitnya hijrah, jamnya hijrah, harinya hijrah, minggunya hijrah, bulannya hijrah, dan tahunnya hijrah. Fi kulli waqtin hin, setiap saat, setiap waktu. Ya. Apa maksudnya? Ketika kita terjebak di dalam kelalaian, ketika kita terjebak di dalam satu perbuatan dosa, kemaksiatan, kita langsung taubat kepada Allah. Jadi taubat itu nggak nunggu akhir tahun.
Ya, kita akhir tahun ini kita tutup dengan istighosah, akhir tahun ini kita tutup dengan sholat taubat. Bagus, nggak dilarang Pak, bagus. Tapi substansinya adalah taubat itu tidak nunggu akhir tahun, taubat tidak nunggu awal tahun. Taubat itu kapan saja, di mana saja taubat. Ketika kita lalai, taubat. Ketika berbuat dosa, taubat. Karena nggak ada manusia yang sempurna hidup di permukaan bumi ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada manusia yang nggak punya kesalahan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang dijaga oleh Allah, nggak pernah melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, nggak pernah lalai. Tapi kita umat Nabi Muhammad, iman kita naik turun, Pak. Yasdad wa yanqus, iman kita naik turun, naik turun, naik turun, kayak grafik, Pak. Itu iman kita. Ya. Yang kedua, kematian itu nggak nunggu kita taubat atau belum taubat, Bapak Ibu. Kematian tidak nunggu kita taubat atau kita belum taubat. Yang taubat juga akan mati, yang belum taubat juga akan mati. Yang beriman akan mati, yang tidak beriman juga akan mati. Yang Islam akan mati, yang kafir juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Inna fil akhirati syajaratun, di akhirat itu Bapak Ibu, kata Nabi, ada satu pohon. Inna fil akhirati syajaratun fiha awraqun ka'adadin nas. Jadi pohon itu punya daun-daun jumlahnya sama seperti jumlah manusia yang ada di permukaan bumi. Jumlah daunnya sama dengan jumlah manusia yang ada di permukaan bumi. Manusia ada yang dalam kandungan, ada yang keluar dari rahim ibunya, bayi, ada yang balita, ada yang remaja, ya, ada yang udah pemuda, pemudi, ada yang orang tua, ada yang sudah tua, ya, ada yang sudah meninggal. Begitu juga dengan pohon ini, Pak. Inna fil akhirati syajaratun fiha awraqun ka'adadin nas. Pohon di akhirat ini yang jumlah daunnya sama dengan jumlah manusia, konsepnya sama seperti kita hidup di dunia. Ada yang masih di dalam putih, belum keluar daunnya, Pak. Ibarat bayi masih dalam rahim. Ada yang putihnya sudah mekar, putihnya sudah keluar, bayinya baru lahir dari rahim ibunya. Putihnya tumbuh menjadi daun yang masih muda, dia jadi balita, bayi tadi jadi balita. Putihnya makin besar warna hijau kental, pekat hijaunya, dia remaja. Lalu hijaunya makin kental lagi, Bapak Ibu, dia menjadi pemuda, pemudi. Lalu daun ini hijaunya sudah mulai ketua-tuaan, yang bayi pemuda-pemudi ini menjadi sudah tua. Lalu daun ini kecoklat-coklatan. Artinya apa? Manusia tadi sudah mulai sepuh, sudah mulai lanjut usia. Daun tadi mulai bergoyang-goyang. Manusia yang tua ini, kita yang tua ini, Pak, udah mulai sakit-sakitan. Daun ini jatuh dari tangkainya, berarti manusia ini meninggal dunia. Sama, Pak, konsepnya, Pak. Kalau yang hadir ini saya yakin daunnya di akhirat di pohon tadi masih hijau-hijau, Pak. Nggak ada yang coklat, nggak ada yang goyang daunnya, Pak. Nggak ada yang kuning daunnya, masih putih. Ya, ini yang hadir ini masih muda-muda, jadi jangan khawatir, Pak. Ustadz, daun saya gimana ya? Nah, kalau udah ada yang rambutnya putih, hati-hati juga, berarti daunnya nggak wajib. Ya, ini canda. Ya. Yang udah batuk-batuk berarti daunnya udah mulai agak goyang, Pak, kena angin. Jadi konsepnya sama, Pak. Konsepnya sama.
Ya, saya berdoa mudah-mudahan daun kita hijau terus, Pak. Ya, hijau terus. Tapi ya kita juga sadar diri, usikum wa nafsi, saya ingatkan diri saya khususnya, Allah memberikan kita umur, taubat, 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 taubat. Buat dosa, taubat. Enggak buat dosa pun istighfar, mohon ampun kepada Allah. Idza khattat waraqaha, di akhir itu ada satu pohon, daunnya sama seperti jumlah manusia. Kalau satu daun itu jatuh, Bapak Ibu, kalau satu daun itu jatuh berarti satu orang meninggal dunia. Wa asyaddul khati'ah, dan daun ini bukan hanya satu jatuh, Pak, bergugurannya banyak, jatuhnya banyak, Pak. Jatuhnya banyak artinya sekian banyaklah manusia yang meninggal dunia, bukan hanya di Tanjung Pinang, bukan hanya di Bintan, bukan hanya di Kepri, tapi dari utara sampai selatan, barat sampai timur, bumi, Pak, bahasanya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumahnya nggak ada pohon, Pak, nah, tanam pohon, Pak, biar kita ingat-ingat juga. Di depan rumah saya ada pohon mata kucing, lengkeng. Saya sering lihat, ya Allah, itu udah agak hijau, udah agak coklat-coklat daunnya. Jangan-jangan jatuh saya pula, ya Allah. Ya Allah, jangan jatuh dulu, ya Allah. Masih banyak tanggung jawab, ya Allah. Masih banyak amanah yang mau diselesaikan, tanggung jawab yang mau diselesaikan. Jangan mati dulu, ya Allah. Itu dijadikan pelajaran daun itu, Pak. Dilihat terus, ya. Dan setiap daun kutiba fihil asma. Setiap daun itu ada nama kita, Pak. Dedi Sanjaya, ya, Satria, Pak Darwis, Mas Muji, itu ada namanya, Pak, di daun itu. Nama-nama ibu juga ada. Jangan ditanya, Ustaz, kalau daunnya banyak yang jatuh berarti malaikat maut bingung dong. Ini yang meninggal di Tanjung Pinang, terus di Jakarta ada yang meninggal juga. Ini malaikat maut gimana nih? Di Aceh ada yang meninggal juga. Malaikat maut gimana nih? Jangan dipikirkan itu, Bapak Ibu. Konsepnya apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, enggak sampai wawasan kita ke sana karena itu kekuasaan Allah, Pak. Malaikat maut mencabut nyawa tidak terbatas dengan ruang. Malaikat maut mencabut nyawa tidak terbatas dengan waktu. Malaikat maut mencabut nyawa tidak terbatas dengan tempat. Ya. Dan malaikat maut kalau mau cabut nyawa kan nggak ngomong-ngomong dulu, Pak. Kalau dikasih tahu enak juga, Pak. Kalau dikasih tahu, hei, bapak-bapak, malaikat maut nih ngomong nih, kita semua meninggalnya nanti malam jam 11 malam, Pak. Kira-kira habis sholat isya istri ngajak ke tepi laut, mau nggak? Atau istri ngajak ke mall nonton di bioskop, mau nggak, Pak? Ke TCC nonton, ini jam 11 malam mau mati nih, nggak mau, Pak. Itu dari maghrib ke isya nggak pulang, dari isya nggak pulang-pulang lagi, Pak. Di masjid sholat, tobat, baca Quran sambil nunggu malaikat maut datang. Bunyi pintu krek, itu malaikat maut nggak ya? Kalau kayak gini nggak ada neraka, Pak, semua masuk surga, Pak. Kenapa? Kalau dikasih tahu meninggalnya hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian, semuanya prepare, Pak. Betul tidak? Ya. Ini Masjid Al-Uswa 24 jam terbuka, jam 2 banyak yang sholat, lewat di depan ditanya Mas Muji, Mas Muji itu siapa yang sholat? Nak mati, ntar lagi mau mati, ya. Kan malaikat maut nggak ngasih tahu, Pak. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kapan? Allah nggak ngasih tahu. Artinya apa? Kita disuruh siap-siap. Kita disuruh siap-siap. Bapak Ibu, hadis pertama yang ingin saya sampaikan, Pak, dalam bab ini, Pak. Al-qabru haqqun.
Kuburan itu pasti, Pak. Mau di darat, mau di laut, pasti, Pak. Kuburan itu pasti. Al-mautu haqqun wal qabru haqqun. Kematian itu pasti. Saya ulangin hadisnya. Al-mautu haqqun. Kematian itu pasti, Pak. Nggak ada yang nggak mati. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mati. Ya. Dalam lagu Ustadz Diri Sulaiman kan, raja-raja mati, ya. Rakyat mati, jemaah mati, Ustadz, ibu semangat kali, mati. Ya. Mati, Pak. Semuanya mati. Saya 2 malam apa 3 malam yang lalu ditelepon donor darah. Habis maghrib di WhatsApp, Ustaz bisa donor darah. Golongan apa? B+. Oh ya, saya pas B+. Pada Isa pergi ke PMI, jalan arah ke rumah sakit itu, Pak. Jalan Rutan sebelah kiri. Banyak, ada 4 orang, tapi yang didonorkan orang yang berbeda. Sebelum saya donor, ada 2 orang yang donor, itu darahnya masih diambil, Pak. Masih diambil, terus dapat telepon, ternyata yang mau didonorkan besok pagi operasi meninggal. Meninggal. Ini kan kematian pasti, Pak. Pasti kematian itu. Yang sudah donor 2 tadi ditanya, Pak, pasiennya udah meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Darahnya disumbangkan aja ke PMI ya, Pak. Iya, kata yang 2. Terus giliran saya donor. Saya sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pasiennya sehat walafiat, karena pasiennya mau melahirkan, trombositnya rendah, darahnya juga kurang, akan sesar, operasi. Saya nggak kenal, Pak. Diminta, ya donor. Dapat kabar, alhamdulillah sehat. Ya. Pelajarannya apa, Pak? Kematian itu tidak identik dengan situasi kondisi kita. Kalau seandainya batas kematian itu barometernya sakit, Pak, maka orang yang di ICU duluan meninggal dunia. Saya punya jemaah 2022. Orang mertuanya sakit, mertua laki-lakinya sakit, Bapak Ibu, di ICU, RSUP. Saya sempat besuk, selang, hidung selang, mulut selang, terus kalau makan itu pakai selang di mulut, Pak. Terus dada-dada selang-selang di arah di komputer, di monitor gitu. Mohon maaf, kemaluannya juga selang semua, nggak sadar, Pak. Yang jaga menantunya, mertuanya sakit, yang jaga menantunya. Hari ketiga yang meninggal menantunya yang jaga, Pak. Menantunya sehat, mertuanya di ICU belum meninggal, yang meninggal menantunya. Jadi yang muda-muda kalau ada mertuanya opname, hati-hati. Ini jangan-jangan menantunya yang meninggal. Ya, canda, Bu. Artinya apa, Pak? Nggak ada barometer kematian. Barometer kematian nggak ada. Wah, yang dia di opname belum tentu mati, Pak. Ini yang di ICU yang meninggal yang jaga. Jadi nggak ada barometer kematian, nggak ada. Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk mengingat kematian, ya. Mengingat kematian. Aksiru, kata Nabi, perbanyak kalian. Apa yang diperbanyak? Zikro hazibil lazat, yakni al-maut. Perbanyak kalian mengingat. Perbanyak kalian mengingat. Apa yang diingat? Kematian.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita takziah, lalu kalau kita ngantarkan jenazah ke kuburan, bukan ngobrol duduk di atas, berdiri di atas kuburan, duduk dekat kuburan, ngobrol, tidak. Yang diinginkan oleh Nabi itu kita lihat tuh. Kan kita kalau udah ngantarkan jenazah, Bapak Ibu, mohon maaf, di lubang jenazahnya ada satu kelompok, nanti jarak-jarak 3 meter ada lagi satu kelompok, nanti ada satu kelompok, ngobrol Pak. Yang ngobrol kayak gini nggak dapat apa-apa Pak, padahal pahala kita ngantarkan jenazah itu besar pahalanya. Dalam kitab Fathul Bari jilid yang pertama, apa kata Nabi? Mereka yang bertakziah, lalu yang menyolatkan jenazah, lalu mengantarkan jenazah ke kuburan, ya, dia mengantarkan jenazah ke kuburan, dia lihat jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, dia lihat jenazah itu ditutup dengan papan-papan, lalu ditimbun dengan tanah, lalu dia kirimkan doa, falau qirotoni, kata Nabi, dia mendapatkan 2 qirot pahalanya. 1 qirot itu sama seperti gunung Uhud Pak. 1 qirot sama seperti gunung Uhud, berarti kalau qirotoni 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu luas Pak. Saya doakan yang belum pernah ke gunung Uhud bisa ke gunung Uhud. Ya, kalau umroh, kalau haji mampir ke sana Pak. Kita lihat luas itu gunung Uhud Pak. Ya. Di tengah-tengah gunung Uhud itu ada makam, ya, makam para syuhada yang meninggal terbunuh oleh orang-orang kafir. Salah satu yang dimakamkan adalah paman Nabi, Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu, yang ketika itu terjadi hujan lebat Bapak Ibu, itu keluar Pak dari kuburan Sayyiduna Hamzah dan beberapa sahabat, darah yang masih segar Bapak Ibu, darah yang masih segar dan nggak bau, ya. Yang dia udah takziah, benar, dia ikut sholatkan, benar, dapat pahala Pak, pahala takziah dapat, pahala nyolatkan dapat. Pas dia pergi ngantarkan jenazah ke kuburan, orang semua sibuk melihat jenazah dimasukkan, orang semua sibuk melihat jenazah dibuka tali-talinya, ditutup dengan papan-papan, diiqomahkan. Dia ngobrol Pak, berdiri samping ngobrol. Kemarin kuburan ini tak penuh, sekarang penuh ya. Pilpres siapa yang kita pilih nih? 1, 2, 3. Itu ada orang mati dimasukkan ke kuburan, dia ngerumpi pilpres di kuburan Pak. Awak coblos nomor berapa? Nomor 1 lah. 1 tak benar. Nomor 2 lah. Nomor 2 tak benar. Nomor 3 lah. Nomor 3 tak benar. Semua tak ada yang benar Pak. Ya. Kalau udah duduk-duduk ngobrol tentang pilpres, nomor 1 nggak benar, nomor 2 nggak benar, nomor 3 nggak benar, yang benar dia aja Pak. Ini kan bahaya juga nih. Jadi kita kembali lagi Pak, yang dia tidak melihat jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, yang dia nggak mengingat kematian, karena ketika kita ngantar jenazah ke liang lahat itu kan bagian dari zikrul maut, mengingat kematian Pak. Yang ngobrol-ngobrol kayak gini nggak dapatkan pahala qirotoni, kata Nabi tadi, nggak dapatkan pahala 2 qirot, 2 gunung Uhud tadi Pak. Kenapa? Gara-gara dia ngobrol. Jadi kalau ada yang meninggal, lihat Pak, ya Allah, hari ini giliran dia ya Allah, nanti pasti akan giliran saya ya Allah. Ya Allah, dia enak ya Allah, rame yang takziah, rame yang ngantar ke kuburan, dia enak ya Allah meninggalnya di hari Jumat, dia enak ya Allah meninggalnya lagi sholat, dia enak ya Allah meninggalnya lagi puasa, dia enak ya Allah meninggalnya lagi baca Quran. Saya belum tahu ya Allah meninggalnya hari apa, saya belum tahu lagi ya Allah meninggalnya lagi ngapa, saya belum tahu lagi ya Allah apakah ramai yang takziah atau tidak, saya nggak tahu lagi ya Allah siapa yang mengantarkan ke kuburan. Jadi ke kuburan itu zikrul maut, mengingat kematian Bapak Ibu. Ya. Kematian pasti, kuburan juga pasti Pak, mau di darat mau di laut pasti Pak.
Kuburan itu pasti. Wa adzabul qabri haqqun, kata Nabi. Azab kubur juga pasti. Azab kubur pasti, Pak. Wa na'imuhu haqqun. Dan nikmat kubur juga pasti. Azab kubur pasti, nikmat kubur juga pasti. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga pasti, neraka juga pasti. Dan ditutup oleh Nabi satu firman Allah, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji, Bapak Ibu. Allah enggak ngingkarin janji, Pak. Enggak ada manusia yang enggak mati, semua mati. Allah enggak ingkar itu. Kuburan pasti, Allah enggak ingkar. Kuburan pasti. Azab kubur pasti, Allah enggak akan ngingkarin azab kubur, pasti. Nikmat kubur pasti, Allah enggak akan ingkar itu, karena Allah udah janji, nikmat kubur ada. Surga pasti, neraka juga pasti. Nah, tinggal kita, Pak, muhasabahnya, Bapak Ibu, kita meninggalnya bagaimana? Karena ada 3 kelompok, ada 3 golongan orang yang meninggal, Bapak Ibu. Ada yang meninggalnya husnul khatimah, ada yang meninggalnya su'ul khatimah, ada yang meninggalnya ma bainahuma, antara husnul khatimah, antara su'ul khatimah. Kalau yang meninggal husnul khatimah enak, Pak. Mereka yang udah meninggal husnul khatimah tenang, ya. Anak-anak meninggal tenang kita. Saya kalau udah anak-anak yang meninggal nggak pernah sedih, Pak. Kenapa? Allah udah jamin dia surga. Bayi meninggal, ya sedih, tapi sedihnya wah beda, Pak. Kenapa? Udah dijamin masuk surga, Pak. Udah dijamin masuk surga. Yang meninggalnya hari Jumat enak, Pak. Allah udah janji melepaskan dari fitnah kubur, dari azab kubur. Yang meninggal malam Jumat, mulai dari maghrib malam Jumat sampai hari Jumat sebelum maghrib. Nah, karena batas waktu kita kan maghrib, Pak. Yang dari hari Kamis ba'da maghrib sampai hari Jumat sebelum maghrib meninggal, lepas dia dari azab kubur, lepas dia dari fitnah kubur. Nikmat dia, Pak. Yang dia dapat apa? Nikmat kubur, nikmat kubur, nikmat kubur. Yang meninggal lagi sholat, nikmat. Yang meninggal lagi baca Quran, yang meninggal lagi duduk dalam majelis ilmu, nikmat, Pak. Allah udah menjanjikan surga. Husnul khatimah, lagi kerja cari nafkah yang halal, meninggal, nikmat. Jadi kalau kita ngelihat ada yang meninggal lagi sholat, cemburu rasanya, Pak. Ya Allah, enak beliau meninggal lagi sholat, ya Allah. Beliau meninggal lagi baca Quran, ya Allah. Beliau meninggal lagi puasa, ya Allah. Nikmat rasanya. Cemburu kita, Pak. Saya belum tahu meninggal kayak apa, ya Allah. Yang kedua, su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Ya. Bukan hanya wah meninggal dalam keadaan tidak baik, lagi judi, ya jelas. Oh, lagi minum-minuman keras, lagi zina, lagi karaokean, Pak. Duduk di Bintan Plaza nyanyi-nyanyi, Pak. Depan angker bir, Heineken, samping cewek. Itu malaikat maut gemes, Pak. Ya, bukan gemoy lagi, Pak. Gemes tuh malaikat maut, Pak. Malaikat maut itu kalau mencabut nyawa orang yang beriman, Pak, orang yang lagi sholat mau dicabut nyawa itu, malaikat maut maju mundur datang ke Allah. Ya Allah, dia lagi sholat, ya Allah, biarlah dia selesai sholat. Enggak, cabut, kata Allah. Pas lagi ruku, ya Allah, dia lagi ruku, ya Allah, dia sedang menikmati rukunya, ya Allah, cabut, kata Allah. Ya Allah, dia lagi sujud, ya Allah, dia lagi menyembah Engkau, ya Allah, cabut, kata Allah. Pelan-pelan dicabut, Pak. Pelan dicabut. Pelan dicabut.
pelan-pelan sampai ke tenggorokan, lewat, meninggal. Lagi karaoke depan angker bir, Heineken, betul ya, depan Heineken, kiri kanan cewek. Itu malaikat maut gemes Pak, itu cabut nyawanya nggak pelan-pelan Pak. Ngapa Bu? Terkejut? Itu malaikat maut gemes Pak, cabutnya Pak, nggak pelan-pelan Pak, nggak datang lagi kepada Allah, ya. Ya Allah, siapa yang mau dicabut ya? Tuh lagi dia berbuat dosa, tuh dia lagi ngerumpi, tuh dia lagi ceritain tetangganya nggak baik. Oh, itu malaikat maut Pak, cabutnya Pak, cabut, mati Pak. Jadi beda Pak, malaikat maut cabut nyawa yang lagi ibadah dengan yang lagi berbuat maksiat, itu beda Pak, ekspresinya beda malaikat maut Pak, ya. Bukan hanya ketika dia lagi bermaksiat yang zahir nampak dia su'ul khatimah, ketika kita lalaikan salat juga mati su'ul khatimah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, ntar lah, nantilah, bentar lagi lah, baru azan, belum qomat, tau-tau mati Pak, su'ul khatimah Pak, su'ul khatimah dia. Jadi Pak, ketika ada uzur yang membuat kita, ya, wah ini nggak bisa ditinggalkan nih, sama sekali nggak bisa ditinggalkan, walaupun nggak ada sebetulnya rapat acara yang nggak bisa ditinggalkan untuk sholat tuh nggak ada Pak. Seandainya pun kalau ada, ketika dengar azan langsung niatkan dalam hati, ya Allah, ini memang tidak bisa ditinggalkan ya Allah. Ya, saya ngisi kajian IDI Pak, Ikatan Dokter Indonesia. Kan kadang dokter itu di ruang operasi Pak. Ya, dokter kan kadang di ruang operasi. Ustadz, kami di ruang operasi kan nggak mungkin, ini lagi bedah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar ya, sholat dulu. Ya, pasiennya dibiarin, lalu perawat dengan dokter sholat dulu Pak, kan nggak mungkin. Lalu solusinya bagaimana? Yang dalam keadaan darurat seperti ini, niatkan dalam hati, ya Allah, ini waktunya sholat zuhur ya Allah, hamba nggak bisa meninggalkan pekerjaan ini ya Allah, selesai hamba langsung sholat ya Allah. Kalau seandainya belum selesai dan sudah asar ya Allah, hamba akan qadha zuhur ini. Langsung ngomong dalam hati Pak, niatkan dalam hati. Ya Allah, hamba mohon maaf ya Allah, ini tanggung ya Allah, Piala Dunia ya Allah. Ya Allah, ini tanggung ya Allah, arisan ya Allah, kalau dicabut belum tentu nama saya, nanti kalau nama saya keluar gimana ya Allah. Yang kayak gini dalam keadaan malahi itu lalai, orang yang dalam keadaan lalai, summa ataul Israel, lalu malaikat Israel datang, orang dalam keadaan malahi, lalai, malaikat maut datang mencabut nyawanya, famata su'ul khatimah, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak baik. Ya. Dan banyak Pak, model-model yang mati tidak baik. Saya ditanya sama tukang Grab, Ustaz, kadang ada yang pakai aplikasi, kadang ada tidak. Kalau pakai aplikasi enak Ustaz, angkanya tertera. Kalau nggak pakai aplikasi Ustaz, misalkan dari Batu 10 ini Ustaz, saya ngantarnya ke pasar, ke pelabuhan, itu ongkosnya 20.000, saya bilang 30.000. Ibu itu nanya, nggak kurang? Enggak, memang pasarannya 30.000. Ketika ibu itu terpaksa, tahu-tahu meninggal Pak, su'ul khatimah Pak, su'ul khatimah. Jadi hati-hati ya. Karyawan-karyawan juga hati-hati, para tukang juga hati-hati. Wah, ini masang keramiknya upahnya
40.000. Wah, ini karena orang kaya. Udah, pasang keramik berapa? 60.000. Enggak kurang, memang segitu, Pak. Ya, hati-hati. Yang jualan juga hati-hati. Ya, yang jualan juga hati-hati. Ibu jual baju modalnya 70.000, ongkosnya udah di sana, hotelnya ketika beli di sana, makannya udah dihitung, semuanya udah dihitung, modalnya 70.000, jualnya 200.000. Ketika ditawar, bisa nggak 150.000? Aduh, modalnya aja belum cukup. Lalu ibu terima juga uangnya, ketika itu mati, suul khatimah, Pak. Mati dalam keadaan tidak baik. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Handphone juga ini sumber suul khatimah ini, Pak. Hati-hati, Pak. Istri nelpon, dia masih duduk dengan kawan-kawannya, Pak. Istri nelpon, "Papa di mana?" "Udah jalan, Mah. Udah jalan, udah dekat rumah nih." Ah, nggak taunya, Pak, dia baru jalan jatuh dia, Pak, mati dia. Mati suul khatimah. Banyak, Pak, model-model mati suul khatimah. Jangan berpikir wah lagi gitu, lagi minuman keras, lagi judi, mati suul khatimah. Jelas, tapi ada yang masuk suul khatimah yang kita nggak ngerasa gitu loh, Pak. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Ada mabainahuma, ada di antara husnul khatimah tidak, suul khatimah tidak. Ya. Habis gotong royong RT, balik, duduk, minum, tahu-tahu meninggal. Saya dulu ingat tahun 2000 berapa gitu, lupa saya. Main badminton di belakang gedung daerah, Pak. Ada Pak Wakapolres juga. Beliau orang baik. Wakapolres ketika itu baik banget. Beliau orang baik. Rajin sholat beliau. Selesai main badminton, kita bersurai, Pak, salam-salaman, pulang. Beliau pulang 1,5 jam setelah itu masuk di WhatsApp grup, meninggal. Jadi beliau pulang, selesai duduk di depan rumah, minum kopi, habis minum kopi tersedak, batuk, bawa ke dokter, meninggal. Ya. Lagi di rumah, lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu sakit, meninggal. Maka yang nomor 3 ini lazim alil hisab, maka diwajibkan kepada dia hisab, Pak. Dihisab dosanya seberapa, pahalanya seberapa, dihisab dia, Pak. Ketika catatannya diberikan melalui tangan kanannya, maka kebahagiaan yang dia dapatkan. Ketika catatan antara dosa dan pahalanya diberikan dari tangan kiri, maka yang dia dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di level yang mana, Pak? Pertama, kedua, atau ketiga? Ibu-ibu mau pertama, kedua, atau ketiga? Hah? 3 orang yang jawab. Ibu-ibu mau husnul khatimah, suul khatimah, atau yang ketiga? Husnul khatimah. Ini baru manusia namanya, Pak. Kan manusia itu kalau disuruh pilih maunya yang enak-enak. Ibu mau surga atau neraka? Sakit atau sehat? Punya hutang nggak punya hutang? Rumah ngontrak atau rumah sendiri? Menantunya baik atau menantu pelit? Nah, itu manusia, Pak. Itu baru manusia. Karena manusia itu kalau disuruh milih maunya yang enak. Kalau ditanya mau surga atau neraka? Neraka. Sehat atau sakit? Sakit. Ngontrak atau rumah sendiri? Ngontrak. Menantu baik atau pelit? Pelit. Ruqyah, Pak. Jangan-jangan ada jin, Pak. Yang nomor 3 ini bisa masuk ke husnul khatimah, bisa masuk ke suul khatimah. Perhatikan, Pak. Perhatikan. Kita, Pak, mau mengharap husnul khatimah, Pak. Semua berharap husnul khatimah, tapi kan kita nggak tahu, Pak, di mana Allah mau menempatkan kita, husnul khatimah, suul khatimah, atau yang nomor 3 di antara kedua-duanya tadi. Yang nomor 3 tadi, husnul khatimah tidak, suul khatimah juga tidak, bisa dimasukkan ke golongan pertama husnul khatimah. Kapan? Idza taraku zuriyatan salihin, ketika dia meninggalkan anak-anak yang saleh. Bapak Ibu,
idza mata ahadukum, ketika kita meninggal Pak, ketika kita meninggal, kok Ustaz bilang kita? Iya, saya juga nggak mau ketika saya meninggal, atau ketika ibu meninggal, atau ketika bapak meninggal. Ini biar enak bahasanya kita Pak. Ketika kita meninggal Pak, jenazah kita terbujur kaku di ruang tamu rumah kita Pak. Ya, ini adik-adik, ketika orang tuanya meninggal, ketika kita meninggal Pak, itu roh Pak nggak kemana-mana Pak. Roh itu melihat jenazahnya sampai dimasukkan ke liang lahat. Wa tabaqatir ruh, roh kita wa baqatir ruh, roh kita itu tetap aja ngelihat jenazah kita. Ada dua kejadian. Yang pertama wabakatir ruh. Yang pertama wabakatir ruh. Roh kita ngelihat jenazah kita, menangis roh kita Pak. Menangis roh kita. Kenapa roh kita menangis? Dia punya anak 2, dia punya anak 3, dia punya anak 4, dia punya anak 5, dia punya anak banyak, dan anaknya ada di situ. Yang baca Quran pengurus masjid, yang baca Yasin jemaah masjid, yang baca doa orang lain. Anaknya di mana? Anaknya di luar, duduk di bawah tenda, ngobrol dengan kawan-kawannya. Ketika itu roh kita menangis Pak. Wabakatir ruh, roh kita menangis lihat jasad kita. Kenapa? Yang baca Yasin orang lain, yang baca Quran orang lain, yang tahlil orang lain, yang berdoa orang lain. Dia punya istri, istrinya nangis. Dia punya anak-anak nggak ada yang duduk di samping dia. Enggak ada yang megang Al-Quran, enggak ada yang berdoa untuk dia. Wabakatir ruh, roh kita menangis lihat jasad kita Bapak Ibu. Kenapa menangis? Malaikat datang menyampaikan ayat, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Hei engkau roh, lihat tuh, kau punya anak, nggak ada anakmu yang ngajiin engkau, nggak ada anakmu yang doakan engkau, maka rasakan bagaimana pedihnya azab Allah. Allah hancurkan tubuh-tubuhmu, Allah ciptakan lagi, Allah hancurkan lagi, Allah ciptakan lagi, Allah hancurkan lagi, Allah ciptakan lagi, liyazukul azab, agar engkau merasakan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik orang tua yang meninggal duduk di samping, bukan hanya duduk ngeliat handphone, WhatsApp sana, WhatsApp sini. Ada Pak, bapaknya meninggal, dia duduk yang dilihat TikTok Pak. Ya. Ada juga yang orang tuanya meninggal, udah tua nih Pak, udah tua, udah nenek-nenek, udah punya menantu, punya cucu. Orang tuanya meninggal, selfie Pak di samping jenazah orang tuanya Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Posting lagi ke Facebook. Ya. Ini nggak ada adab Pak. Yang didapatkan laknat dari Allah malahan. Nggak ada adab, nggak ada etika malahan. Dan Pak, Ibu, mohon maaf lahir batin, jangan foto jenazah dan diupload ke Facebook kalau jenazah itu belum dimandikan. Ini ada juga Pak, jenazah itu difoto. Boleh nggak dilarang. Tapi ingat catatannya, ketika mau diupload, tunggu dimandikan. Jangan sebelum dimandikan dipoto. Jangan. Lalu diupload di Facebook, yang diupload itu yang belum dimandikan, belum dikapankan. Jangan Bapak Ibu, jangan. Nangis itu jenazah Pak. Lihat kitab Al-Kasbu jilid yang kedua. Nah ini kan etika Pak. Jangan bilang wah jenazah itu udah putus. Iya putus, tapi ada beban-beban yang diterima oleh jenazah. Dosa anaknya, ketika anaknya berbuat dosa terus, itu dosanya ngalir Pak ke jenazah. Termasuk yang foto jenazah belum dimandikan, dipoto, didokumentasikan lalu diupload di sosial media, itu nangis jenazahnya Pak.
Kalau hanya untuk galeri foto kita sendiri, nggak ada dosa di sana, nggak ada kesalahan di dalamnya, Pak. Tapi ketika kita upload tuh jenazah belum mandi, belum dimandikan, belum diapain, ya, jangan bebankan jenazah itu, Pak, dengan kesalahan kita. Ya. Kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghayra liyazuqul azab. Allah hancurkan, Allah ciptakan lagi, Allah hancurkan, Allah ciptakan lagi, Allah hancurkan, Allah ciptakan lagi, agar kita ngerasakan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabassamatir ruh kita senyum melihat jenazah kita, Bapak Ibu. Roh kita senyum melihat jenazah kita. Kenapa senyum? Dia punya anak 2, dia punya anak 3, dia punya anak-anaknya yang duduk di samping jenazahnya. Anaknya yang baca Yasin, anaknya yang baca Quran, anaknya yang tahlil, anaknya yang baca, yang berdoa, Pak. Senyum itu roh. Senyum itu roh. Walaupun dia meninggalnya lagi duduk, dia meninggal lagi baring, dia meninggal lagi olahraga, dia meninggal lagi apa-apa. Nomor 3, husnul khotimah tidak, su'ul khotimah tidak. Tapi anaknya yang bacakan Quran, anaknya yang bertahlil, anaknya yang baca doa, tabassamatir ruh. Roh kita senyum melihat jenazah kita. Kenapa? Malaikat datang menyampaikan ayat surah Al-Fajr, ayat yang terakhir. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau roh yang tenang, jiwa yang tenang, kembali kepada Allah Tuhanmu dalam keadaan tenang, radiyatan mardiyah, masuk dalam golongan Tuhanmu dan masuklah engkau ke dalam surga. Engkau tinggalkan anak-anak yang saleh. Pelajarannya apa, Bapak Ibu? Kita sambung minggu depan. Pelajaran yang terpenting udah kita siapkan belum, Pak, anak-anak kita, Pak? Ya, udah kita siapkan belum anak-anak kita? Terakhir nih, Pak. Ya, ini sambungan dari hadis ini. Minta waktu setengah menit. Man ghasala idza mata ahadukum ghasala ibnah wa kafana alai ibnah wa shalla alai ibnah wa dufina alai ibnah dakhala jannah min ghairi hisabin walau kanat dzunubu misla jabadil bahri. Kalau seandainya ada orang tua di antara kita yang meninggal dunia, anaknya yang memandikan jenazah orang tuanya, anaknya yang mengapani jenazah orang tuanya, anaknya yang menyolatkan jenazah orang tuanya, anaknya yang mengangkat jenazah orang tuanya atau menyambut jenazah orang tuanya di liang lahat, walaupun dosa orang tuanya sebanyak buih di lautan, sebanyak awan di langit, Allah akan masukkan orang tuanya ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.